Miftah, kenapa kamu terlambat? Saat itu saya jawab, mohon maaf Pak Guru, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tapi tolong jangan kamu jadikan itu dalil untuk terlambat. Nah, saya begitu punya banyak kenangan ketika harus ngomong soal anak-anak SMA atau SMK. Kalau dulu saya dari madrasah aliyah SMA, kalau SMK dulu istilahnya bukan, satunya semai apa? STM, sekolah tukang mabuk. Karena karakternya itu kalau ngomong SMK atau STM biasanya bad boy atau bad girl. Tapi hari ini saya melihat kesan bad boy dan bad girl itu tidak ada. Karena walaupun Semarang panas, lihat adik-adik jadi adem. Atas kesabaran Anda menunggu, saya ucapkan beli lobak bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak SMKN baca yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. I love you too. Sing jawab mesti kimcil kayak. Oh lanang. Adik-adik sekalian, masa depan kita hari ini sebagai siswa dan siswi tergantung apa yang kita upayakan hari ini. Mari kita menatap masa depan dengan optimis, dengan belajar kepada sejarah. Bagaimana kita selalu diingatkan dengan jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Bahwa berdirinya bangsa ini, yang hari ini Indonesia dinobatkan sebagai negara yang tidak hanya mampu bertahan setelah pandemi COVID-19, tapi menjadi salah satu negara yang terbaik ekonominya. Sebagai tolak ukur umpamanya, bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia begitu luar biasa. Termasuk negara yang paling cepat pemulihan dari dampak COVID-19. Negara ini tidak hanya berhasil tapi mampu bertahan di saat diprediksi tahun 2023 banyak negara akan hancur gara-gara resesi global. Coba Anda hari ini lihat, saya yakin gak akan kurang suatu apapun keadaannya itu. Tanggal 11 Oktober 2022 ketika saya diminta untuk tausiah di hadapan Presiden tentang bagaimana Indonesia menghadapi resesi global 2023. Saat itu saya bilang, Indonesia tidak akan pernah terdampak. Ini adalah video di saat saya berbicara di Forum Investor Daily Summit 2022 di hadapan para pengusaha dan tokoh dunia, di hadapan Bapak Presiden. Saya bilang, resesi itu tidak akan berdampak terutama kepada orang di desa kayak kita. Resesi itu hanya akan berdampak kepada pemilik modal. Kalau orang-orang desa kayak sini nggak akan terdampak. Kenapa? Karena orang desa itu sudah biasa berdikari, mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Coba kita bandingkan orang kota sama orang desa, Mas Ali. Orang desa itu kan asik, makan sayur, yo sayure dewe, mangan beras, yo berase dewe, mangan pitik, yo pitike dewe, mangan endok, yo endoke, endoke pitik goblok. Doke dewe. Tapi masnya keren, yang di tengah pecinya NU Mas Ali. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Amin. Pecinya. Pecine, Cok. Tapi orangnya juga pantas masuk surga kok. Karena wajahnya kayak kotak infak. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik yang saya muliakan, bangsa ini hari ini menjadi bangsa yang besar dengan segala anugerah Allah, tentunya harus kita pertahankan. Ini tantangan bagi generasi muda kayak kita. Sorry ya Dek, aku sama kamu memang tidak seumuran, tapi boleh dong sisa umurku untuk kamu. Ya kalau kita kan masih generasi milenial lah. Kalau Pak Kepala Sekolah jelas generasi kolonial. Kepala sekolahnya yang mana sih?
Oh, halo Bapak. Siapa namanya? Oh, Pak Salim. Pak Salim. Kalau adik-adik punya suami besok berkumis seperti Pak Salim, tolong pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Setelah hari Rabu itu hari Kamis. Hei kamu cowok berkumis. Saya lihat Pak Salim ini keren, kumisnya kayak jagung bakar. Semoga Pak Salim panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Pak Salim hidup sendiri. Apa Bu? Oh, hai cewek berjilbab pink. Makasih ya Bu. Naik panggung langsung panggungnya getar. Ternyata luwemu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang cewek gemuk itu Mas Salim lebih diminati oleh cowok daripada cewek seksi. Ini serius. Alasannya sederhana, karena cewek seksi itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kamu yang gemuk-gemuk gak usah insecure. Tahu ada penelitian 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu gak gemuk, hanya salah planet. Nah, founding fathers, pendiri bangsa ini telah menata bagaimana kemudian bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Kita mengakui orang-orang seperti Bung Karno itu orang yang sangat-sangat visioner. Artinya visioner apa? Dia mempunyai pandangan ke depan yang begitu luar biasa. Negara ini didesain menjadi negara yang besar. Kenapa? Karena para pendiri bangsa tahu bahwa negara ini mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Kalau kita ngomong kekayaan negara, adik-adik, betapa bangganya saya jadi orang Indonesia. Saya kebetulan ditakdir oleh Allah sering jalan-jalan. Karena mohon maaf, hari ini banyak orang yang pikirannya sempit. Kenapa? Karena kurang jalan-jalan. Kalau bahasa saya, kerja terus kapan piknike, piknik terus kapan kerjone. Makanya harus imbang. Lah kebetulan profesi saya itu menjadikan saya bisa bekerja dan bisa piknik. Saya bisa keliling hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Saya melihat betapa indahnya bangsa ini. Negara ini terdiri dari 1.300 suku. Ada lebih dari 736 bahasa. Ada 17.000 pulau. Dengan segala keindahan masing-masing. Bagaimana sama-sama Jawanya Semarang, Solo, Jogja, atau yang kita kenal dengan Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang. Ini memiliki karakteristik yang berbeda. Ini menunjukkan keindahan bangsa Indonesia. Jogja dengan karakter makanannya agak manis seperti gudeg, mempunyai oleh-oleh bakpia. Ke Solo gudegnya agak berbeda, ke Semarang terkenal dengan lumpianya, walaupun sekarang lebih terkenal dengan banjirnya. Ya nggak apa-apa lah, yang penting jangan Semarang kali ini budek sing disayang matane. Kamu pernah dikecewakan ya? Oh sering. Santai saja, akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Tolong adik-adik dijaga kehormatannya, betul? Please dijaga. Tahu bulat cuwilik digoreng dadaan regane 500-an. Mosok namu enak didol gratisan. Iya. Pak Salim, saya izin ngopi Pak Salim. Kopi. Kenapa saya harus ngopi? Bukan masalah nggak ngantuk. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Yeah. Pak Salim jadi kepala sekolah cukup seperti kopi Pak. Hitam sih, tapi banyak yang mencintai. Yeah. Dan subhanallah,
Kopinya SMK Bancak Mas Halid, sewangit. Tak kira enak, enak banget. Nah, adik-adik, karakter-karakter inilah yang kemudian dulu sudah diprediksi sama para founding fathers. Maka hari ini saya pengen mengajak Anda untuk belajar dari sejarah, bagaimana para pahlawan itu mendesain negara ini dengan segala karakteristiknya. Kenapa Pancasila memperkenalkan kepada kita Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang negara ini yang beragam dengan segala karakternya. Ini tentunya Indonesia itu sesuai yang Allah gambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian min dzakarin unsa, dari jenis laki-laki dan perempuan. Maka jenis kelamin itu dalam KTP cuma 2, kalau nggak laki-laki perempuan, maka nggak ada jenis kelamin ketiga. Walaupun secara fikih ada jenis kelamin namanya khunsa. Khunsa itu apa? Orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin. Jadi ono titite, ono tutute. Ini secara fikih. Nah, contoh umpamanya dulu kalau adik-adik masih ingat seorang pemain bola voli cewek yang dia juga seorang tentara nasional Republik Indonesia, namanya Andi Manganang. Dia itu divonis jadi seorang perempuan. Nah, ternyata meragukan oleh Panglima TNI waktu itu Jenderal Andika Perkasa, dibawa ke rumah sakit, analisis medis secara lanjut. Ternyata mohon maaf, dia adalah seorang laki-laki. Ini namanya orang yang terlahir dengan khunsa, 2 jenis kelamin. Dia menjadi laki-laki atau perempuan itu nanti berdasar analisis medis. Contoh, ini kelihatannya ada laki-laki ada perempuan, tapi dia nggak punya rahim, bisa dipastikan dia laki-laki. Karena kalau perempuan pasti punya rahim. Nah, kalau banci-banci hari ini itu bukan khunsa, tapi itu makhluk jadi-jadian. Makanya saya kebetulan juga sering berkomunikasi dengan teman-teman banci. Makanya kemarin pas rame-ramenya soal Dorjo Gamalama meninggal dunia, kalau ada diingat, itu saya banyak wirawiri di media gara-gara saya memberikan pendapat, ditanya sama wartawan, apa pandangan Gus Miftah tentang Dorjo Gamalama yang pengen meninggal dimakamkan secara perempuan. Maka saya menolak. Kenapa? Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu harus dimatikan sebagaimana dia hidup. Artinya apa? Kalau dia laki-laki, ya dimakamkannya secara laki-laki. Dorce itu cewek apa cowok? Cowok, namanya Dedi Yuliardi Ashadi. Makanya dia harus dimakamkan secara laki-laki. Alhamdulillah keluarganya manut Mas Alif, dimakamkan secara laki-laki. Napa beda Gus? Ngubur wong lanang karo wong wedok? Oh ya beda. Contoh, soal sholat jenazah, isim isyarahnya itu beda. Kalau yang mati laki-laki, hada. Kalau perempuan, hadihi. Kemudian jenis kain kafannya, lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tuh mas-mas ingat, cewek itu sudah mati saja masih boros, apalagi masih hidup. Makanya cowok ingat, cowok yang good rekening lebih dipilih dibandingkan yang good looking. Nah, kenapa? Karena jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Wah, nggak ada istilah cowok cewek matre, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kiri tak kandani. Coba adik-adik saya tanya, kamu kalau cari suami besok yang good looking apa good rekening? Good rekening. Karena hati cewek itu seperti rekening bank. Artinya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Makanya cowok-cowok ini tak ingatkan li, untuk ke jalan surga, Allah ya tak dongake kowe mlebu surga dhisik dhewe, amin. Mangkat bar salat duhur, amin. Jadi bar duhuran modar. Nah, saya pengen kita memahami ayat ini dan kita terapkan di Indonesia, bahwa pendiri bangsa itu paham satu, min dzakarin wa unsa,
Kamu tadi ngomong apa jenis kain kafan. Kemudian perbedaan ketiga apa? Soal mendoakan. Beda nggak doanya almarhum sama almarhumah? Oh beda. Kalau laki-laki mati doanya Allahumma fir lahu. Kalau cewek mati Allahumma fir laha. Jadi kalau cewek cowok cewek ha. Kalau banci ha. Nah, kemudian apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Allah menjadikan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah, pendiri bangsa paham Indonesia itu beraneka ragam. Yang tadi saya sebutkan, ada 1.300 suku bangsa, 17.000 pulau, 736 bahasa. Karakteristik yang berbeda ini harus disatukan dengan ideologi yang sama. Maka kemudian muncullah ideologi Pancasila. Yang di dalam Pancasila itu mengakui keberagaman. Dalam hal apa? Dalam hal suku umpamanya. Semua suku bangsa mempunyai hak yang sama. Jadi orang Jawa ya bisa jadi polisi, orang Sunda bisa jadi polisi, orang Ngapak bisa jadi polisi, orang Papua bisa jadi polisi. Apalagi kemudian soal warna kulit. Makanya tolong adik-adik jangan rasis. Punya teman hitam ya biarin saja lah. Justru yang hitam itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Tai larat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Kowe pengen po raimu kebak panu? Saya selalu bilang yang hitam kadang lebih menyenangkan dibandingkan yang putih. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Hidup orang hitam. Udah diwangir ngerasai sih ini. Kayak yang tepuk tangan hidup mesti renggi banget ya gitu. Ini kalau orang hitam itu Pak Salim, kalau di Jogja panggilannya Irma. Apa itu Irma? Irenge, Masya Allah. Ireng manis salah matamu. Makanya adik-adik cewek belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Iya. Cewek saya kira lucu, sing dirawat raine tungkae ora. Milo raine wow, tungkae weh. Ora gudikan meletek-meletek goblok. Nah, apa tujuannya Tuhan menciptakan itu? Ternyata tujuannya apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Catat buat Gus Miftah. Allah menciptakan manusia untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Nah, adik-adik sekalian, maka lita'arofu itu termasuk apa? Mengenal pahlawan-pahlawan kita yang hari ini berjasa untuk bangsa ini. Saya miris Pak Guru, Bu Guru ya. Hari ini pendidikan sejarah anak-anak itu begitu minim Pak. Kalau dulu zaman saya, zamannya Pak Kepala Sekolah, kita masih diajari di SD itu pelajaran apa Pak Salim? Pendidikan sejarah perjuangan bangsa. PSPB. Sekarang anak-anak nggak tahu. Beda le. Banter salah. Kamu jangan deket-deket sama mbaknya. Cie. Kok kamu nemplek kayak gitu? Kan aku jadi ingin. Tapi sorry ya, kalian berdua itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Oh, karena kalian berdua beda pemikiran. Yang cowok mikir yang cewek mikir aku. Nah, kita dulu diajarkan pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Mungkin kalau ibu-ibu guru masih ingat Bu ya. Kita diajarkan, waktu itu saya diajarkan guru saya belajar sejarah dengan buku bergambar. Saya kenal Sudirman, Pak Jenderal Sudirman, kenal Komarudin, itu dari buku itu Mas. Kemudian kita diajarkan untuk menghafalkan lagu-lagu nasional. Sekarang nggak ada Pak pelajaran seperti itu. Makanya anak-anak itu jarang ngerti pahlawan zaman dulu. Kalau dulu kita tahu betul siapa itu Cut Nyadin, Cut Mutia, sekarang nggak tahu.
tahunnya cut tari, cut keke, cut mini. Kenapa? Memang tidak pernah diajarkan. Guru saya dulu itu mengajarkan saya untuk mencintai pahlawan. Kamar saya dikasih gambar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama sekaligus pahlawan nasional. Saya tanya, Kiai itu siapa? Ini nak, ini adalah pahlawan nasional sekaligus Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Maka sejak saat itu kemudian apa, kecintaan saya kepada NU naik, kecintaan saya kepada pahlawan muncul karena dikenalkan. Sekarang mohon maaf, ruang-ruang kosong di sekolah saja kadang-kadang nggak ada gambar pahlawan. Dulu saya, guru saya mewajibkan saya untuk masang minimal 1 gambar pahlawan di ruang tamu. Sekarang saya kadang-kadang masuk kelas, gambar pahlawan saja tidak ada. Maka Pak Salim, kalau saya boleh meminta kepada jenengan, yuk gambar-gambar pahlawan itu kita pasang. Setuju? Loh, dipasanglah gambar-gambar pahlawan itu. Lem, rungokno ta Lem. Bener Pak Salim ganteng ya Allah, ya Allah. Kumisnya ranguwati ya Allah. Jadi apa ya? Saya itu miris Pak. Di saat rasa nasionalisme itu menurun, menipis, kita hari ini malah nggak kenal dengan pahlawan. Makanya ketika Menteri Pendidikan Nadiem Makarim waktu itu, entah secara sengaja atau tidak, menghilangkan profiling Kiai Hasyim Asy'ari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya termasuk orang yang protes besar waktu itu. Orang ada itu saja, kita banyak yang lupa pahlawan, kok malah dihapus. Ini bahaya. Kalau di kepolisian umpamanya kita mengenal Kapolri yang luar biasa Pak Hugeng, sejarah ini harus disampaikan kepada murid. Dulu kenapa kemudian kodam-kodam itu dibuat nama pahlawan kayak kodam Diponegoro, supaya kita tidak lupa dengan jasanya Diponegoro. Adik-adik yang tahu nama komplit Diponegoro, ngacung tak kasih uang 1 juta. Nama komplit Diponegoro. Nanti di akhir sesi kita akan tanya jawab, kamu bertanya saya menjawab, tak kasih uang 300.000 per pertanyaan sama kaos. Sekarang kamu yang tahu nama komplit Diponegoro, saya kasih uang 1 juta komplitnya. Langsung browsing ya. Nama komplit Diponegoro adalah Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Gue browsing ra mungkin komplit. Itu Diponegoro. Jenengmu siapa bro? Hah? Cemek? Kamu nanya. Saya Pak Salim yang ngono kok. Neng alam kubur takone karo mon kanakir. Hei Salim, man buka dijawab. Kamu nanya. Langsung digiyebuk karo malaikat karena akhir. Tapi adik-adik harus bangga loh, kepala sekolahmu namanya Salim. Salim itu artinya apa? Selamat. Mudah-mudahan anak-anak SMK sini semuanya selamat, amin. Jadi itu Diponegoro. Lah coba sejarahnya umpamanya, kenapa Diponegoro jadi orang hebat? Ini anak-anak harus paham. Diponegoro itu itu terlahir atas nama Ontowiryo. Kan orang Jetis, Tegarrejo Ponorogo. Jetis kota Yogyakarta. Ontowiryo. Dia itu jadi orang hebat. Kenapa Pak? Ontowiryo itu berguru minimal kepada 4 guru. Dia pertama kali ngaji ke Ponorogo, ke mbah saya. Saya itu punya mbah namanya Hasan Besari, cucu dari Ki Ageng Muhammad Besari. Saya itu orang yang sangat memelihara nasab, karena a'rifu angsabakum tasilu arhamakum.
ketahuilah nasabmu, sambunglah silaturahmimu. Coba gini aja, adik-adik yang hafal sampai nama mbahnya ke-7, tak kasih uang 300.000 sampai ke-7 saja. Ayo Mek, hafal Mek. Saya tidak sombong nih, saya sampai mbah saya 18 saya hafal Pak saya. Sebutkan, oke, hitung ya. Miftah Maulana Habibur Rahman, Muhammad Muradi, Muhammad Boniran, Kiai Usman, Kiai Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas, Muhammad Besari. Sudah 9 kan? Atasnya lagi Anom Besari, makamnya di Caruban. Atasnya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Atasnya lagi Urung. Yang ke-12 siapa? Raden Demang. 13 Pangeran Demang. 15 Panembahan Praworo. 16 Susunan Wirasmoro. 17 Sultan Trenggono. 18 Raden Patah. 19 Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya. Supri matamu Supri. Salah tadi, Prabu Brawijaya itu kamu hitungnya kebanyakan, itu pas 18 Prabu Brawijaya. Ayo Supri, hafal 5 yang kita kayak duit. Orang mungkin hafal Supri itu. Kalau urutan ke-18 itu bahasa Jawanya apa Pak? Trahtu merah. Trahtu merah. Nah, ini kita harus paham Pak. Apa ajaran Diponegoro umpamanya? Diponegoro itu orang yang sangat istiqomah. Diponegoro itu orang yang sangat qanaah, menerima apa adanya. Beliau profiling pemimpin yang tidak rakus. Bagaimana sebenarnya beliau orang kerajaan, tidak nyaman dengan keberadaannya gara-gara penjajahan Belanda. Belanda dibikin repot oleh Diponegoro. Peperangan Diponegoro itu terjadi tahun berapa Dik? 1830 sampai 1835. Berarti apa? Peperangan Diponegoro terjadi habis maghrib. 1830 1835. Kan baru maghrib itu berarti. Iya, ciri-ciri wong goblok ini biasanya manut. Dikenal sebagai apa? Tokoh Nahdlatul Ulama itu Diponegoro Pak. Kemudian Muhammadiyah punya pahlawan, namanya siapa? Pahlawannya Muhammadiyah, Jenderal Besar Sudirman. Sudirman itu Muhammadiyah. Diponegoro itu NU. Jadi orang taunya pahlawan nasional NU itu Mbah Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada yang lain Pak. Diponegoro itu NU. Buktinya apa? Begitu Pangeran Diponegoro itu meninggal dunia, warisannya itu ada 3. 1 Al-Quran, 2 tasbih, 3 kitab Fathul Qorib. Ini menunjukkan bahwa Diponegoro itu Nahdlatul Ulama. Karena yang ngaji kitab Fathul Qorib itu NU, dan yang identik dengan tasbih itu NU. Sementara Jenderal Sudirman itu awalnya adalah guru di sekolah Muhammadiyah. Beliau dai Muhammadiyah. Makanya saya bilang Indonesia ini akan baik-baik saja bila NU dan Muhammadiyah bersatu. Jangan ribut hanya gara-gara NU dan Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah itu bedanya tipis. Kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah pendek. Adik-adik suka yang panjang apa yang pendek? NU itu panjang Pak, sholat raweh panjang 20 rakaat. Muhammadiyah pendek 8 rakaat. Ora sholat sih karo witir goblok. NU panjang sholat subuh pakai kunut, Muhammadiyah pendek tidak pakai kunut. Tapi kalau anak-anak SMKN baca Masalid sudah tidak ada yang bertengkar gara-gara kunut, betul? Karena baik yang NU maupun Muhammadiyah di Banjak sudah jarang yang sholat subuh. Subuhannya jam itu. Usul ini tambah usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Coba apa pesannya Jenderal Sudirman? Satu saat Jenderal Sudirman mengatakan begini, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun yang lawan akan aku hadapi.
Ini bentuk nasionalisme Jenderal Sudirman. Beliau perang gerilya, mohon maaf, melawan Belanda kehabisan biaya ketika di Klaten, utus pasukannya untuk pulang ke Yogyakarta, mengambil perhiasan sang istri untuk dijual sebagai modal untuk perang. Jadi ya pahlawan-pahlawan kita dulu itu Pak, modalnya tidak ada nyawa Pak, harta, tahta, semuanya dikorbankan. Bak, wanita matamu iki mesti iki langganane Purel cah iki gitu. Bandungan, kota sejuta Purel, Bandungan. Nah, sehingga apa? Kewajiban kita hari ini sebagai generasi muda, bagaimana mempertahankan apa yang telah pahlawan dulu gariskan untuk kita. Makanya dikatakan apa? Subabul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Makanya adik-adik yang dari SMK sini, kamu jangan kecil hati. Wah, aku kira SMK desa Gus. Banyak pemimpin bangsa justru berangkat dari desa. Sak desa-desa mulai itu kalah sama saya. Begini saya Lampung itu desane raung, jauhnya minta ampun. Yang satu saya mikir, saya insecure lah. Apa bisa orang desa kayak saya itu menjadi orang sukses? Tapi ternyata saya melihat sejarah bagaimana justru orang-orang besar itu terlahir dari desa. Pak Harto umpamanya dari Kemusuk Yogyakarta, desa. Jadi orang besar. Pak Karno sama, wong desa, jadi orang besar. Pak SBY dari Pacitan Gunung, desa, jadi orang besar. Gus Dur sama. Artinya apa? Jangan sampai keadaan kita hari ini yang mungkin serba kekurangan menjadikan kita pribadi yang underestimate, yang tidak percaya diri. Ah, sekolahku mau neng SMK, neng desa pisan, aku iso dadi apa? Saya selalu bilang, semua orang punya kekurangan, tapi semua orang pasti punya kelebihan. Fokuslah kepada kelebihanmu, jangan fokus kepada kekuranganmu. Karena orang yang fokus kepada kelebihan adalah orang yang optimis, sementara orang yang fokus kepada kekurangan adalah pribadi yang pesimis. Saya sering mengatakan begini, kalau air mineral ini seperti ini, sudah kurang isinya, adik-adik sering menyebutnya apa? Masih separuh atau tinggal separuh? Coba, masih separuh atau tinggal separuh? Masih apa tinggal? Orang yang mengatakan tinggal separuh itu berarti dia orang yang pesimis, sementara orang yang mengatakan masih itu adalah pribadi yang optimis. Kenapa? Orang yang mengatakan masih berarti yang dilihat adalah isinya, sementara orang yang mengatakan tinggal yang dilihat adalah ruang kosongnya. Nah, sama halnya cewek yang gak optimis. Allah sudah kasih kamu alis bagus-bagus, masih dikerok dewe, digambar dewe, we kan goblok. Makanya kalau cowok itu gak bisa ngatur cewek lumrah Pak. Wong aturannya Allah saja dirubah, apalagi aturan suami. Ada yang mohon maaf, kamu pertebal dengan bolpenmu boleh, tapi mbok gak usah dikerok. Kita mengenal bahasa eksplorasi, kita mengharamkan eksploitasi. Orang yang sudah punya alis kemudian dipertebal sendiri tanpa merubah yang lama, itu namanya eksplorasi. Tapi kalau kamu punya alis, kamu cukur sampai habis kemudian dilukis sendiri, itu namanya eksploitasi. Fikih membolehkan eksplorasi, mengharamkan eksploitasi. Coba kalau adik-adik punya hidung pesek yang dilihat fungsinya, itu adalah orang yang optimis. Tapi kalau yang dilihat peseknya, itu adalah pribadi yang pesimis. Karena merasa hidungnya pesek, akhirnya bingung, berangkat ke Singapura, sontek plastik, operasi, sontek solikin. Apa kan? Silikon. Lah iya, sing nyontek silikon jenenge dokter solikin. Ini yang dilihat apa Pak? Kurangnya. Coba kalau yang dilihat lebihnya, sak pesek-pesekku masih bisa bernapas. Untung irungku cek madep mengisor. Coba kalau menghadap ke atas. Kamu juga harusnya santai dong. Ingat, orang pesek itu adalah mancung yang tertunda. Kalau kamu pesek, yakin panjang umur. Kenapa? Ambekannya ngirit. Coba kalau hidungnya mancung, cepat mati, ambekannya boros.
Terus lah pilek mesti upile gede-gede. Jijik kita malah itu. Bagaimana orang mengemas kekurangan menjadi sebuah potensi? Contoh Mas Alit, di mana-mana digarapi, alis merongos. Tapi ternyata apa? Dia berhasil memaksimalkan kemerongosannya, sehingga menjadi MC terkenal di Jogja. Modalnya apa? Cangkem rongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Makanya ada peribahasa, merongosong berbunyi Nyari Gus. Mata sembah nuwun Gus. Hidup rongos. Ini dulu zaman motornya masih belum ada yang matic, tidak bisa naik motor karena nggak bisa memasukkan gigi. Contoh lain, orang yang sebenarnya kurang tapi menjadi potensi maksimal, Pak. Yati pesek. Yati pesek. Saya bilang sama Bude Yati, kalau seandainya Bude Yati ini mancung, malah belum tentu terkenal. Tapi gara-gara pesek malah terkenal. Kenapa? Mampu memaksimalkan kepesekannya. Didi Kempot. Dibilang kempot, tapi malah viral. Kenapa? Mampu memaksimalkan kekurangannya. Iwan Fals, suaranya fals. Loh, semua orang mengaku Iwan Fals itu suaranya fals, Pak. Sumbang. Tapi apa? Dia mampu memaksimalkan kekurangannya menjadi sebuah potensi. Kayak saya umpamanya, di kalangan para kiai dianggap paling tidak alim, paling bodoh. Tapi apa? Qalilum minal yakin khairum min katsirin minal ilmi wal amal. Mungkin yang saya miliki ini minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Daripada yang punya maksimal tapi hasilnya minimal. Saya dibilang, "Alah Miftah orang alim." Ora masalah, orang alim gue payu daripada gue ngalim cangkemmu ora payu. Ini memaksimalkan kekurangan. Coba begini, ini mohon maaf yang teman-teman saya non muslim, saya itu buahnya orang-orang ateis yang baru kenal saya itu bisa masuk Islam. Saya kemarin tanggal 15 Januari pengajian di Taiwan, di kota Changhua. Saya 30 menit di panggung, 5 orang ateis masuk Islam. Baru kenal saya 30 menit. Ratusan orang yang masuk Islam melalui kebodohan saya. Sehingga kalau kemudian saya dibilang bodoh, nggak masalah leh. Aku bodoh ya masih bisa ceramah di hadapan presiden. Saya bodoh wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang saya ngaji. Saya bodoh viral. Saya bodoh bisa menaklukkan kecerdasan seorang Deddy Corbuzier. Kenapa? Karena saya mampu memaksimalkan yang sebenarnya minim yang saya miliki. Loh. Artinya kamu yang merasa kemampuannya pas-pasan, gak usah insecure. Kesuksesan seseorang itu tidak dilihat dari seberapa dia pintar. Kalau memang orang sukses itu karena kepintarannya, seharusnya nggak ada profesor yang bekerja kepada orang bodoh. Hari ini banyak orang pintar justru menjadi karyawannya orang bodoh. Kalau dilihat dari segi pendidikan, saya dulu nggak mungkin mampu ngimbangi seorang Deddy Corbuzier yang dia merupakan the best mentalist in the world di Amerika 2 kali. Gelar dia PhD, filosofi doktor, S3 psikologi di Amerika. Tapi ternyata apa? Tidak semuanya diukur dari ini, tapi dari ini. Nah, adik-adik, ya kita berpikir optimis menatap masa depan ini dengan segala kekurangan dan kelebihan yang kita miliki. Betul? Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Ya? Nggak ada yang tahu. Hari ini kamu kelosotan di situ, kalau kemudian Allah menghendaki, mudah bagi Allah untuk menampakkan kekuasaannya, menjemput tangan-tangan lemah kita dijadikan orang yang luar biasa. Amin. Coba kita belajar, saya sering mengatakan ini, kita belajar dari 2 kasus yang ada di Indonesia. Satu, seorang anak kecil pengamen jalanan, tahu-tahu dipanggil istana. Kamu tahu sekarang Farel itu tarifnya berapa? 50 juta sekali manggung, dari hanya seorang pengamen jalanan. Falikuli Sein Maziyah, hanya dengan 1 lagu, itu pun lagunya orang lain, lagunya Katrok, apa? Abalala Katrok bagian.
50 juta Pak, itu sama dengan gajinya kepala sekolah setahun tak kandani. Tapi ya mohon maaf, mungkin beliau kalah gajinya dibandingkan Farel, tapi beliau menang, lebih banyak manfaatnya untuk kalian. Wow, saya wangi Pak kepala sekolah. Makasih Pak Salim mata. Saya mau tanya, Pak Salim galak apa ora? Wah, saya mau tanya, siapa guru kalian yang paling galak? Siapa? Bumol. 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 Endi wange? Bumol. Tolong yang tadi teriak, yang paling galak Bumol, tolong Remedi Sakmodari. Ayo. Akhirnya adik-adik, orang yang luar biasa itu adalah yang menghargai jasa pahlawannya dan mampu meluruskan, mampu melanjutkan hal-hal positif yang pernah diajarkan oleh pahlawannya. Begitu Mas Halid, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Mas Halid pandu. Oke, siap monggo. Berapa orang Gus? Dua, cowok 2, cewek 2 yang punya pertanyaan terbaik. Nanti akan ada bingkisan dari Gus Miftah. Tadi ada 300.000 ya Gus ya, 300.000 cash. Yuk sing nang omah listrik wis muni titit ndi kudu diisi. 2 cowok 2 cewek silakan maju ke depan kayak sing ngacung kowe. Oh kowe sing mau calon TNI ya. Ya. Nah, 1. Saya dipilih sih, sabar. Kowe, aku sing ngatur aku. Si Supri, yo. Siapa ya? Kowe lho. Cowoknya 2. Ceweknya 2. Ceweknya 2. Ya boleh. Hijab hitam ya 1. Yang tengah itu 1. Tengah 1 ya. Yang kanan. Kanan. Ya kamu. Yang kanan, yang sana. Ya kamu. Ya kamu. Ya. Yang paling jauh soalnya. Nah. Ini. Kok kaya atlet MMA kabeh. Ini pengen jadi TNI Gus yang sini kamu sini. Tengah. Iki atlet iki. Oh. Bisa pusat pakai tangan 1, bahkan kemarin pusat pakai irung ya. Duduk aja duduk. Cah dhuwure koyo ngene iki mbok nimben ngidame kita nguntal pentil. Oh, pering. Sini. Ya, kamu dulu. Namanya siapa? Faisal Arba. Ya cekel mikir goblok. Nama saya Faisal Arba, kelas 12 TKN 3. Faisal Akbar. Cita-citanya Faisal pengen jadi apa? Presiden. Wow. Presiden Republik Indonesia Faisal Akbar. 2028. 2028 rono kampanye goblok. 2029 5 tahun sekali. Wis ngomongnya salah. Amin. Wah, amin gitu salah Pak. Faisal, pertanyaannya apa Faisal? Iya nggak apa-apa, oke toh ora pinter ya maca. Banyak kasus kekerasan terjadi, kita bisa lihat di media sosial. Ternyata salah satu penyebabnya kurang saling menerima perbedaan. Semboyan kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Tampaknya hal tersebut terjadi karena kurang menghargai perbedaan, kurang menghargai keberagamaan yang menjadi keberagaman apa keberagamaan? Keberagaman. Terus yang menjadi ruh dari Indonesia. Ya. Kira-kira kami sebagai pelajar harus bagaimana? Ya piye? Manut aku. Manut presidennya. Oh, manut presiden. Kamu nanya. Kok kamu lihat mbaknya terus kamu naksir ya? Iya liri-lirian di matane. Moga pinter jenggungi. Santai aja, kalau jodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya kamu berharap ya amin. Ya nggak apa-apa amin. Kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Iya. Santai wae. Nah, dari begini, ini bagus ini. Orang yang menolak keberagaman itu berarti dia menolak sunatullah. Wong kita dalam banyak hal pasti berbeda. Agama beda-beda. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman syaa falyu'min, faman syaa falyakfur." Yang mau beriman, beriman, yang mau kafir, kafir. Udah pilihan masing-masing. Tapi ingat,
setelah punya pilihan masing-masing itu ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Diatur bagaimana kita berhubungan dengan orang yang beragama lain. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, janganlah kamu menghina sesembahan di luar Allah. Fayasubullah adwam bi ghairi ilm, maka mereka akan menghina Allah melampaui batas tanpa ilmu. Lalu konsep toleransinya lakum dinukum waliyadin. Ini semuanya diatur. Jenis kelamin juga berbeda, bahasa berbeda, sama-sama Jawa, Semarang sama Ngapak, oh beda, kan begitu. Nah, orang yang menolak keberagaman berarti dia menolak sunatullah. Makanya perlu kedewasaan bahwa berbeda itu indah. Contoh, kenapa pelangi itu indah? Karena berangkat dari warna yang berbeda. Kalau seandainya wong ki kuwabe bentuknya podo, ya nggak asik. Makanya orang bikin parcel saja itu kan isinya beda-beda, maka nampak indah. Maka ingat, orang yang menolak keberagaman berarti dia menolak sunatullah. Ayo mbaknya. Iya kamu? Pripun? Lah kok pripun? Rene arep ngopo kok malah pripun iki lho. Nganu. Namanya siapa? Nganune sapa kok nganu? Namanya siapa? Zahra Ratna Aulia. Siapa? Zahra. Zahra Aulia. Ratna Aulia. Zahra Ratna Aulia. Kelas berapa Zahra? 10 TKJ 2. Apa kuwi? Teknik jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Teknik jaringan komputer. Cita-citanya Zahra pengen jadi apa? Tidak punya cita-cita, tapi pengen jadi orang sukses. Menaikkan derajat Menungso orang kok tua. tidak punya cita-cita ini. Tapi pengen jadi orang sukses. Iya. Copet ya iso sukses. Yo cita-cita itu yang konkret, pengen jadi dokter, polisi, tentara. Pengennya kerja. Kerja apa? Tidak tahu. LC matamu LC. Anak boy Pak Salim yang ngerti LC barang gitu jangan bocah-bocah. Anak boy Gus Miftah ya. Pertanyaannya apa Zahra? Tentang keluarga boleh? Tentang keluarga. Nah, terserah tanya kamu, tanya apa saja boleh. Bagaimana cara menyikapi Mikir sih tidak karo cangkemmu. Dideketin saya. Bagaimana cara menyikapi sikap orang tua yang keras kepada kita? Kepada anak. Iya. Kamu curhat ya? Iya. Kerasnya itu seperti apa? Saya melihat. Yang kamu maksud keras itu seperti apa? Nggak apa, ngomong apa? Misal kita melakukan sesuatu tapi tidak. Misalnya gimana? Yang dimaksud keras itu kayak apa? Contohnya? Salah terus. Walaupun kita melakukannya benar tapi salah. Jadi begini. Alhamdulillah hudan, rezeki. Disolawati dhisik bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini hujannya pasti lama karena mendungnya putih. Mbak Zahra, kamu ingat ya? Bahwa malaikat yang langsung diutus Allah ke muka bumi itu orang tua. Terutama seorang ibu. Terutama ibu. Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, bisa nggak seorang anak membalas kebaikan seorang ibu? Jawabannya apa? Ketika seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu kepada anaknya. Bahkan ketika dia berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, tidak bisa membayar jasa seorang ibu ketika melahirkan dia. Saking hebatnya peran orang tua. Maka apa? Saya yakin orang tua itu punya metodologi, punya cara masing-masing bagaimana mendidik anak. Nah, maka ketika kamu melihat orang tua yang keras seperti itu, kamu lihat sisi positifnya. Jangan merasa kok orang tua saya galak, apapun yang saya lakukan salah. Ini adalah pikiran yang harus kamu benahi.
Maka apa? Allah kasih kamu dua mata. Satu mata untuk melihat kebaikan orang lain, satu mata untuk melihat kekurangan kita. Yang kamu lihat dari bapak ibumu nak, kamu lihat kebaikan-kebaikannya. Jangan pernah melihat kekurangannya. Kamu lihat baik-baiknya saja. Sehingga coba, begitu kamu tanya soal bapakmu yang keras, orang tuamu yang keras, seolah-olah Allah nggak ridho, langsung turun air hujan. Seolah-olah alam langit menangis. Kenapa menangis? Jangan sampai kemudian apa? Keberanian kita sama orang tua itu kita dianggap menjadi anak yang durhaka. Kamu lihat bagaimana bapakmu harus membanting tulangnya, memeras keringatnya, siang jadi malam, malam jadi siang. Untuk apa coba? Demi membesarkan kita. Mikir tentang pendidikan kamu, mikir tentang sekolah kamu, mikir tentang masa depan kamu. Makanya apa? Kebaikan-kebaikan itulah yang perlu kamu lihat. Sehingga apa? Kamu tidak merasa menjadi anak yang kemudian menjadi anak yang sial karena terlahir di keluarga yang keras. Kerasnya orang tuamu itu adalah kebaikan bagi kamu. Begitu Zahra ya. Insyaallah kamu jadi anak yang sabar, anak yang kuat. Amin. Ayo kamu. Assalamualaikum, nama saya Alan Syah. Alan Syah. Kelas berapa kamu Lan? 11 TKR, otomotif. Cita-citanya pengen jadi apa? TNI, Oh, tapi TNI. masih ragu. Ibu nggak setuju. Lah kenapa ibumu nggak setuju? Takut ninggal ngoten, Pak. Kalau mati itu tidak harus jadi tentara. Jadi kepala sekolah juga bisa mati. Oke, kan takutnya dikirim jauh-jauh. ngoten. Apanya? Kalau dinas. Mati itu nggak ada kaitannya dengan profesi. Orang tidur di rumah juga bisa mati kok. Nggak harus jadi tentara. Bilang sama ibu, Bu, saya muda, ibu tua. Belum tentu yang tua mati duluan. Jadi walaupun saya lebih muda daripada ibu, bisa jadi yang mati ibu duluan. Ngono. Yo, nggih mboten lho, Pak. Kula sik mawon. Apa pertanyaannya Lan? Pertanyaannya, pandangan Islam terhadap ateis dan pandangan ateis terhadap agama Islam bagaimana? Saya mau jawab pandangan Islam terhadap ateis. Karena saya bukan ateis. Jangan kamu tanya pandangan ateis kepada Islam. Kalau kamu tanya pandangan ateis kepada Islam, kamu tanya kayak si Coki Pardede. Kalau dia sebenarnya bukan ateis tapi agnostis. Apa bedanya ateis sama agnostis? Ateis itu orang yang nggak percaya apa? Kerajaan Tuhan. Ateis itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Adanya Tapi Tuhan. kalau agnostis, orang yang tidak percaya dengan agama. Dia masih percaya dengan Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Maka namanya agnostis. Dia nggak percaya agama. Nah, pandangan Islam terhadap orang yang nggak percaya agama apa? Jelas kok. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Kalau pandangan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, coba tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan dunia seisinya? Siapa yang menciptakan nafas ketika dia bernafas? Siapa yang membuat pola tubuh kita seperti ini? Mulut fungsinya untuk ngomong, hidung untuk bernafas, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, perut untuk berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, jelas dia lupa dari mana, dari apa dia diciptakan, oleh siapa dia diciptakan. Makanya yang perlu kita lakukan cuma satu, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah kamu terhadap apa yang diciptakan Allah, bukan dari apa yang Allah ciptakan. Kalau ngomong sama orang ateis, mas, itu nggak akan ada menangnya, karena mereka mengidolakan akalnya. Mereka mengatakan kami tidak percaya dengan Tuhan, tapi kami lebih percaya dengan ilmu pengetahuan. Seperti orang yang pernah saya Islamkan, ateis dari Islandia, namanya Audur Linda. Kenapa anda menjadi ateis? Dia bilang karena God is nothing. Dia bilang Tuhan itu tidak pernah ada. We are believe in science, not in God.
Kami lebih percaya kepada ilmu pengetahuan, kami tidak percaya dengan Tuhan. Lah kalau ngomong sama orang seperti ini repot. Yang didewakan adalah akal, yang didewakan adalah ilmu, padahal ilmu itu ada keterbatasan. Ya, kamu terakhir. Namanya siapa? Aska Zahratul Ibda. Siapa? Aska. Asa. Aska. Aska Corbusier. Kamu kelas berapa, Kak? Kelas 10 TD 1. Pengen jadi apa kalau besar? Pebisnis yang Copet. Apa? Kok LC gitu? Istri soleha, istri soleha. Pengen jadi apa? pebisnis yang sukses. Pebisnis yang sukses. Ya, mudah-mudahan bisnis beating. Apa pertanyaannya? Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah? Maksudnya tuh kayak caranya. Kayak jawabannya kayak mati kayak. Bagaimana caranya? Mendekatkan diri kepada Allah. Cara yang paling gampang dekat dengan Allah, cari komunitas yang baik. Kalau komunitasmu seneng ngaji ya kamu akan ingat Allah. Tapi kalau komunitasmu LC yo, wes rampung. Cara gampang anak muda itu pengen dekat dengan Allah adalah mencari komunitas dan pergaulan yang baik. Jos, itu saja. Melu pengajian yang benar, cari ustadz yang benar, cari kiai yang benar. Ya pasti kamu akan dekat dengan Allah. Kan kita selama ini menempatkan Allah itu seperti apa? Seperti ambulan, hanya dicari saat butuh saja. Kalau nggak butuh, nggak ingat dengan Tuhan. Wes kono udian, wes yo, kayak kaos. Yang tak sangoninya. Anak-anak musik mana anak-anak musik? Ibu, kowe tak kayak gitu kok apa? Benerin. Nggih mangku pura tak ajar. Nggih apa? Nggih mangku HP, kok mangku HP. Ya. Apa? Apa kuwi? Saya itu orang nggak kenal game dari dulu. HP saya nggak ada gamenya sama sekali. Buang-buang waktu, nggak produktif. Kamu tuh beli apa? Nanti kamu pulang bawa oleh-oleh untuk orang tua kamu, beliin bakso saracune. Ojo. Sing apik karo wong tuamu, Nduk. Mosok tuku bakso sak baigone matane. Mboten perawan. Iki cangkem iki lho cah iki jan rusak cah iki. Oh mboten nglawan kok mboten perawan iki lho. Wis, ayo kamu buka kaosnya. Kamu terima kasih. Buka kita foto ya. Oh, bapaknya ngefans. Tono Suranto. Oh, Totok Surato. Kenapa? Kenapa? Diangkat, difoto. Kingguan temen sapa iki? Oh, iya. Bapak iku lho matamu. Ya, monggo berdiri. Fotonya boleh berdiri, teman-teman. Foto. Kalau udah foto, duitnya dikembalikan lagi. Selalu ala Nabi Muhammad. Iso ra iki. Wis kono gek minggat. Sampahnya dibuang ya, plastiknya. Delok kaos.